Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alia Mutia Salsabila dengan NIM 21104111068 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab beberapa soal UTS sebagai berikut. Soal pertama adalah jelaskan secara singkat mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara pastinya memiliki mata kuliah bela negara juga nih. Menurut saya, mata kuliah bela negara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi kepada mahasiswa dan mahasiswi di UPN Veteran Jakarta. Sama seperti di SMA memiliki mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau biasa disingkat sebagai PKN, di kuliah pun tetap dibekali oleh mata kuliah yang hampir mirip, yaitu Pendidikan Bela Negara. Selama 7 pertemuan sebelum UTS, saya sudah mempelajari 7 materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar bela negara, yang kedua nilai bela negara, yang ketiga 4 konsensus dasar negara, yang keempat jati diri bangsa, yang kelima widya muatyasa, yang keenam wawasan kebangsaan, dan yang terakhir adalah bela negara dari berbagai perspektif. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Yang kedua, menaati peraturan dan norma sosial yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, menciptakan suasana yang damai dan tentram. Yang kelima, berprestasi untuk bangsa dan negara. Yang terakhir adalah menghindari golput ketika pemilu. Lanjut ke soal ketiga, jelaskan 4 konsensus dasar negara Indonesia. Jadi, negara Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat sebagai NKRI. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan jelaskan dari yang pertama dulu, yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan pikiran sedalam-dalamnya yang berupa landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi rakyat Indonesia, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai sumber hukum, yang keempat Pancasila sebagai cita-cita bangsa, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila adalah yang pertama nilai religiusitas yang didapat dari sila pertama, yang kedua nilai kekeluargaan didapat dari sila kedua, yang ketiga nilai keselarasan dari sila ketiga, yang keempat nilai kerakyatan dari sila keempat, dan yang terakhir adalah nilai keadilan dari sila kelima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsensus dasar negara Indonesia yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara demokrasi yang konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenangnya. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara tetap terlindungi. Kaitannya dengan tertib hukum Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 2 aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan termasuk ke dalam tertib hukum sebagai tertib hukum di Indonesia. Sementara kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 ada 3. Yang pertama, nilai demokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di mata hukum. Dan yang terakhir, ketiga adalah nilai ketaatan hukum.
Setiap warga negara, tanpa pandang bulu, wajib menaati hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsensus dasar negara yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat sebagai NKRI. Para pendiri bangsa sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman. Untuk mewujudkan paham negara persatuan, NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat nasionalisme oleh bangsa Indonesia. Tujuan NKRI yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah: yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI adalah: yang pertama ada nilai persatuan bangsa, yang kedua nilai kesatuan wilayah, yang ketiga adalah nilai kemandirian. Konsensus dasar yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang mempunyai keanekaragaman sejarah, adat istiadat, bahasa, serta kebudayaannya masing-masing. Keanekaragaman tersebut tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia, justru malah dijadikan sebagai kekayaan. Hal itu diwujudkan di dalam semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang terdapat pada Lambang Negara Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut didapat dari bahasa Sanskerta yang terdapat dalam buku Sutasoma karya Empu Tular pada zaman Majapahit dulu. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sebab meskipun secara keseluruhan Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi Indonesia tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika wajib dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dari dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah, haruslah bersungguh-sungguh dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita dapat saling menghargai dengan masyarakat tanpa saling memikirkan percampuran suku bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus wawasan kebangsaan. Dari sebuah artikel yang berjudul Ketum PP Muhammadiyah singgung tes wawasan kebangsaan dalam pidato kebangsaannya. Dari kasus tersebut, analisa saya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH Haidar Nasir menyinggung isu tes wawasan kebangsaan dalam pidato kebangsaan yang bertajuk Indonesia Jalan Tengah, Indonesia untuk Semua. KH Haidar mengatakan pemikiran Soekarno tentang Pancasila maupun pemikiran-pemikiran tokoh bangsa lain sangatlah moderat. Karenanya Pancasila maupun NKRI harus diletakkan di posisi tengah agar tetap menjadi rujukan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada posisi moderat itulah Pancasila tidak boleh ditafsirkan atau diimplementasikan dengan pandangan-pandangan radikal ekstrim apapun, karena akan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Isu kontroversial seperti tes wawasan kebangsaan, survei lingkungan belajar, lomba pidato tentang hukum menghormati bendera, dan pemikiran-pemikiran pro kontra lainnya yang berkembang terakhir ini mesti dihindari. Jika ingin meletakkan Pancasila bersama tiga pilar lainnya, yaitu NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebinekaan. Sebagai ideologi jalan tengah yang moderat, segala paham radikal ekstrim tidaklah sejalan dengan Pancasila. Menghadapi paham radikal ekstrim, menurut Haidar tidaklah semestinya pula dengan cara yang radikal. Karena, selain melahirkan radikal ekstrim yang baru, pada saat yang bersamaan bertentangan dengan jiwa Pancasila yang moderat. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari saya mengenai kasus tersebut adalah, jika ingin menjalankan Pancasila yang moderat, maka strategi membangun dan mengembangkan pikiran tentang Indonesia pun harus menempuh jalan yang moderat, bukan melalui pendekatan kontraradikal yang ekstrim. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan juga tidak harus dengan tes wawasan kebangsaan, yang terkesan radikal dan tidak sejalan dengan Pancasila. Pendekatan yang seperti itu bisa diganti lewat sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan memberikan pemahaman akan bahaya rendahnya wawasan kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Sekian jawaban tugas tengah semester dari saya.
Maaf bila ada salah kata, salam sehat, salam bela negara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.